Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kalau kita boleh ada hingga saat ini, itu semua karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Mari saat ini sama-sama kita siapkan hati, kita mau memulai ibadah saat teduh pada hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kalau kami boleh ada hingga saat ini, kalau kami masih boleh merasakan kebaikan dan cinta kasih Tuhan hingga saat ini. Kami percaya Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu lah yang memampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih, sungguh kami bersyukur Bapa. Dan kalau boleh Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah saat teduh kami. Biarlah Kau yang beracara Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan, kami mau Tuhan sungguh-sungguh Tuhan mencari wajah-Mu. Kami sungguh-sungguh Tuhan mau Tuhan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman dan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Sama-sama katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu
Anugerah-Mu Tuhan, hanya Kaulah satu-satunya kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada seorang pun yang dapat kami andalkan selain Engkau Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan dengan segenap hati-Mu. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, yes. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan, kasih dan sayang-Mu Tuhan, itu kekuatan dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur buat penyertaan-Mu, ku bersyukur buat kasih sayang-Mu Tuhan. Lawatanmu Tuhan, lawatanmu kami alami, kami rasakan di tempat ini, di rumah-rumah kami adalah
kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami selain Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Sungguh kami menyadari bahwa kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perlindungan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kasih dan kebaikan-Mu melimpah bagi setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berapa banyak engkau merasakan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan penyertaan-Mu sungguh sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Kami selalu aman bersama Engkau. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kami. Turun atas setiap kami Tuhan. Yes. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Sungguh rancangan Tuhan penuh damai. Yes. Amin. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Yes. Naikkan pujian ini dengan iman percayamu kepada Tuhan. Yes, amin. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, sungguh penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Aman dan sejahtera. Amin. Amin. Di tengah badai. Oh, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu. Arti
selalu sempurna buat hidup kami. Lewati hari-hari yang ada di depan kami Tuhan, kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh pimpinan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu Tuhan ada atas hidup kami. Yes. Kami mau akui bersama tanpa Tuhan kami bukan apa-apa, tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Detik ini Tuhan lepaskan kami, detik ini kami jatuh. Tapi hari ini kami yakin dan percaya sebagai Allah Bapa yang baik, Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Engkau menuntun kami, Engkau menyertai kami, Engkau memimpin setiap langkah hidup kami. Tuhan, Engkau Allah yang menetapkan setiap hidup kami. Tuhan tak mungkin bawa kami ke jalan kalau kami tidak mampu untuk melaluinya. Kami percaya di dalam penyertaan-Mu kami kuat, kami tenang, kami aman. Saat ini kami siapkan hati kami sebagai tanah hati yang subur Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu boleh ditabur di hati setiap kami. Kami percaya firman ini mengubahkan setiap kami, memulihkan kami, dan memberikan kemenangan dalam hidup setiap kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas, sebab hamba percaya Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang tidak mungkin merancangkan hal yang buruk buat hidup setiap kita. Mungkin hari ini dia izinkan masalah terjadi. Mungkin hari ini dia izinkan persoalan terjadi. Tapi izinkan saya cuma mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, tetap intim di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam saat teduhmu. Tetap puji Tuhan, tetap sembah Tuhan, tetap taruh Tuhan jadi yang nomor satu. Saya yakin dan percaya penyertaannya tidak pernah terbatas buat hidup setiap kita. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara sama-sama kita buka Alkitab kita, satu ayat yang saya mau coba untuk bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Sama-sama buka Alkitab kita, Yosua 5 ayat 12. Yosua 5 ayat yang ke-12 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Hari ini sama-sama kita mau belajar Bapak Ibu Saudara dari satu ayat, satu kejadian Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa Tuhan mengeluarkan bangsa Israel ini dari perbudakan Mesir. Sebelum dia sampai ke tanah Kanaan, Tuhan harus bawa dia putar dulu di padang gurun 40 tahun. Dan ini saat dimana kejadian di mana bangsa Israel akhirnya masuk ke tanah Kanaan Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang saya mau belajar dari kejadian ini Bapak Ibu Saudara. Sebab di Yosua 5 ayat 12 mengatakan untuk Bapak Ibu Saudara juga untuk saya. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu Saudara kejadian ini bahwa ketika bangsa Israel ini putar di padang gurun Bapak Ibu Saudara. Tuhan memelihara bangsa ini melalui mana? Karena satu hal yang harus kita tahu Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Tuhan itu selalu sempurna dalam hidup setiap kita. Mungkin hari ini rasanya terlambat, rasanya Tuhan begitu lambat untuk menolong setiap kita. Tapi izinkan saya cuma mau ingatkan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat hidup setiap kita. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa ketika bangsa ini putar di padang gurun Bapak Ibu Saudara, Tuhan memelihara bangsa ini melalui mana? Dari sini saya belajar cuma sederhana Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan proses terjadi atas bangsa ini. Tuhan izinkan masalah terjadi. Menurut Bapak Ibu Saudara putar di padang gurun 40 tahun enak atau enggak Bapak Ibu Saudara? Menurut saya enggak enak, tapi Tuhan izinkan. Tapi ketika Tuhan izinkan itu terjadi, bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Penyertaan Tuhan selalu sempurna buat hidup setiap kita. Dia menyertai bangsa Israel hari itu melalui mana? Satu hari Bapak Ibu Saudara saya pernah mimpin sebuah tim Bapak Ibu Saudara, saya mengerjakan sebuah proyek di luar pulau waktu itu Bapak Ibu Saudara di Kalimantan. Saya punya anak buah itu 300 orang Bapak Ibu Saudara. 300 orang masuk ke pedalaman Kalimantan. Kita bangun rumah di pedalaman Kalimantan waktu itu Bapak Ibu Saudara. Kita ngerjakan proyek dari pabrik di salah satu hutan yang ada di Kalimantan. Masuk ke dalam hutan 300 orang Bapak Ibu Saudara. Hari itu Bapak Ibu Saudara pekerjaannya gampang setengah mati. Kita cuma bangun rumah satu lantai. Gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi yang bikin kepala saya mumet Bapak Ibu Saudara bukan ngerjakannya Bapak Ibu Saudara. Yang bikin saya mumet harusnya dia akan makan untuk 300 orang. Karena makannya ini di dalam hutan Bapak Ibu Saudara. 300 orang kalau satu orang satu hari makan 3 kali, berarti satu hari kita harus sediakan 900 piring. Itu mumetnya setengah mati Bapak Ibu Saudara. Satu hari ada kejadian Bapak Ibu Saudara di mana ada bencana sehingga truk mobil yang suplai makanan ke proyek saya itu tidak bisa sampai ke proyek saya. Karena ada bencana waktu itu saya tidak tahu. Mobilnya tidak bisa sampai ke sana Bapak Ibu Saudara. Di gudang saya selalu stok Indomie Bapak Ibu.
Indomie itu Bapak Saudara, saya kalau buka gudang, kelihatannya banyak Bapak Saudara, berdus-dus ditumpuk di sana. Tapi kalau satu hari 900 porsi Bapak Saudara, Indomie yang setumpuk, satu dus paling cuma berapa sih Bapak Saudara? 40 bungkus. Itu kalau dikeluarkan 900 porsi tiap hari, habis Bapak Ibu Saudara. Coba kita bayangkan hari itu bangsa Israel, Bapak Saudara, Alkitab menuliskan 600.000 orang. Beberapa penelitian menuliskan kira-kira bisa 2 juta atau 2,5 juta orang Bapak Saudara. Harus ngasih makan orang segitu banyak. Bukankah kalau hari itu bangsa Israel tidak mati, bukankah itu penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara? Bukankah itu mujizat dari Tuhan? Hari ini percayalah melalui apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, penyertaannya selalu sempurna. Dia selalu menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali dalam pandangan kita, kita selalu berpikir bahwa Tuhan kelihatannya terlambat, Tuhan kelihatannya terlambat. Tapi izinkan saya cuma mau ingatkan, memang Tuhan kadang kelihatannya lambat, tapi percayalah Dia Allah yang tidak pernah terlambat. Dia pasti menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, Pak, tapi sebentar lagi mungkin kontrak kerja saya akan selesai. Mungkin kontrak rumah saya akan selesai. Percayalah Tuhan akan menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Tidak mungkin Tuhan biarkan setiap kita. Begitu bangsa ini masuk ke tanah Kanaan, mana di stop. Sudah tidak ada lagi mana. Karena apa? Karena di tanah itu ada hasil bumi di sana yang bangsa ini bisa makan. Yang dia bisa cari makan dari sana. Dia tidak pernah biarkan setiap kita. Mungkin hari ini kelihatannya, Pak saya sendiri. Pak saya melalui semua ini orang-orang meninggalkan saya. Tapi ingatlah Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kita. Penyertaannya selalu sempurna. Tapi seringkali hari ini yang jadi masalah dalam hidup setiap kita. Kita selalu berangan-angan mujizat itu harus yang besar. Mujizat itu harus yang besar. Mujizat itu harus yang besar. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, bukankah kalau hari itu bangsa Israel tidak sampai mati di padang gurun. Bukankah itu bentuk penyertaan Tuhan. Hari ini kalau engkau boleh sampai ada di saat ini, masuk di tahun 2024, bukankah itu bukti penyertaan Tuhan? Sekalipun tidak mudah, sekalipun tidak gampang, mungkin tidak enak buat setiap kita. Mungkin kelihatannya masalah kok tidak selesai-selesai. Suami saya kok tidak berubah-berubah, bos saya kok tidak berubah-berubah, perekonomian saya kok dari dulu kayak gini-gini terus. Mungkin hari ini apa sih yang jadi pergumulan setiap kita? Keluargamu kah? Rumah tanggamu kah? Mungkin hari ini kelihatannya kok enggak selesai-selesai ya. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sampai detik ini boleh ada sebagaimana engkau ada, bukankah itu satu bentuk mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita? Mumpung kita masih ada di awal dari tahun 2024 ini, tidak ada salahnya untuk kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Penuhi tahun ini dengan ucapan syukur, ucapan syukur. Kita tidak cuma bersyukur ketika mujizat besar terjadi dalam hidup setiap kita. Tapi hari ini kita mulai bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir buat hidup setiap kita. Percayalah Dia tidak pernah tinggalkan setiap kita. Percayalah pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Dan hari ini yang ketiga, yang terakhir yang saya mau bagikan untuk Bapak Ibu Saudara. Dari ayat ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Di waktu yang tepat Tuhan akan bawa engkau menuju ke sebuah kemenangan. Di waktu yang tepat ketika Dia lihat bangsa Israel sudah waktunya dia masuk ke tanah Kanaan. Sudah waktunya dia masuk ke tanah perjanjian. Tuhan tidak pernah mengingkari setiap janjinya. Tapi hari ini yang seringkali membuat proses menjadi lama. Yang seringkali membuat proses menjadi tidak selesai-selesai. Itu bukan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Seringkali yang membuat proses menjadi semakin lama dan semakin lama. Karena kita yang tidak mau berubah. Hari ini hidup dengan percaya bahwa Tuhan selalu tepat waktu. Hidup dengan bersyukur penuh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, hidup dengan persiapan penuh untuk menerima berkat Tuhan. Persiapkan terus diri kita. Melalui saat teduh ini ada renungan, ada firman Tuhan. Ada Alkitab yang Bapak Ibu Saudara boleh baca. Mungkin Tuhan tegur setiap kita. Mungkin ada hal-hal dari diri kita yang Dia mau selesaikan dulu. Mungkin keegoisanmu, mungkin kesombonganmu, mungkin kemunafikanmu. Ada hal-hal apa sih hari ini yang Tuhan mau perbaiki dulu dalam hidup setiap kita. Biar hati kita menjadi tanah hati yang subur.
di mana kebenaran firman itu boleh tumbuh. Firman ini mengubahkan setiap kita. Dan saya percaya, Dia pasti berikan kemenangan buat setiap kita. Tetap bertahan, tetap kuat, tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Tetap taruh Tuhan jadi yang nomor satu. Jangan ada yang kecewa. Saya yakin dan percaya Dia memelihara hidup kita. Penyediaannya selalu sempurna buat hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kami kembali ada di Spasio Westover Bapak Ibu Saudara setiap hari Minggu jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Kami rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Kami rindu, satu yang jadi kerinduan kami, boleh melihat Engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya kalau Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kami. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu sempurna, rancangan-Mu Tuhan selalu penuh damai buat hidup kami. Tuntun kami, pimpin kami, beri kami damai-Mu Tuhan dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Mungkin tidak mudah, mungkin tidak enak, mungkin tidak gampang buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tapi dari tempat ini hamba berdoa, Tuhan Kau kuatkan setiap anak-anak-Mu. Tuhan beri penghiburan buat yang berduka, buat yang terluka, Tuhan basuh. Dan kami percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun Engkau berada, hamba percaya Tuhan menilik setiap Engkau, Tuhan memimpin dan Tuhan menyertai. Engkau tidak pernah dibiarkan sendiri. Saat ini angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang mulia daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupan-Mu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and